apologetika itu memang pesan Alkitab, tapi karena caranya itu yang tidak diindahkan, itu kemudian menjadi kontraproduktif. Karena Alkitab mengatakan apologetik itu mandat dalam kitab suci. Ada syarat yang pertama menguduskan Kristus, syarat yang kedua siap sedia segala waktu, syarat yang ketiga metodenya tidak boleh menyakiti orang lain. Salah satu yang mereka soalkan itu Wahyu pasal 3:14. Dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang diterjemahkan permulaan, itu arkes. Jadi arkes ketisios tuteu. Arkes itu artinya memang permulaan, tapi bukan hanya permulaan urutan waktu, bisa juga permulaan urutan kehormatan. Apologet kita itu kadang-kadang kurang literasi, bermodal militansi, asal serang, asal bisa menjawab tantangan orang luar, makanya tantang menantang. Itu tidak bagus untuk konteks kemajemukan kita. Kita mesti menjaga keberagaman kita, bukan hanya keberagaman antar gereja, tapi juga keberagaman antar bangsa. Dr. Bambang Nursena menjelaskan 3 syarat menjadi apologet dan arti Wahyu 3 ayat 14, Yesus permulaan ciptaan. Mari kita saksikan video berikut ini. Saya bertanya hari ini, bagaimana kita orang-orang Kristen yang istilah sekarang itu namanya tanya saja, Alkitab pasti jawab. Tapi istilah yang sekarang dipakai itu namanya apologet Kristen. Apologet itu artinya apa? Bagaimana kita menjawab pertanyaan seseorang untuk mempertahankan iman Kristen kita. Yang paling banyak sekarang menjadi masalah adalah hal itu, tentang bagaimana kita mempertahankan iman kita. Bukan membela Tuhan ya. Kalau orang lain katakan kita membela Tuhan, tidak, kita tidak pernah membela Tuhan, tapi kita membela iman kita. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 tentang permulaan ciptaan. Jadi pemahaman dunia bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Nah, mungkin juga kita yang hadir pada sore hari ini memahami bahwa Yesus itu adalah permulaan ciptaan. Dan itu bukan. Jadi saya hanya ingin Pak Bambang Nursena menjelaskan lebih luas lagi supaya gereja ini kuat pemahaman tentang maksud daripada ayat itu. Terima kasih. Apologet Kristen, sebetulnya apologetika ya apologetika itu memang pesan Alkitab, tapi karena caranya itu yang tidak diindahkan, itu kemudian menjadi kontraproduktif. Karena Alkitab mengatakan apologetik itu mandat dalam kitab suci. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya imanmu dulu harus beres. Kalau imanmu belum paham apa yang kamu yakini, bagaimana kamu mau mempertanggungjawabkan iman nih? Wong kamu sendiri belum terlalu beriman, atau tidak bisa menjelaskan apa yang kamu imani. Yang kedua, setelah kamu menguduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, mengistimewakan Yesus sebagai Tuhan, siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab, itu bahasanya apologia, kepada setiap orang yang menanya kamu atau meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, agar orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi di sini ada
Syarat yang pertama menguduskan Kristus, syarat yang kedua siap sedia segala waktu, syarat yang ketiga metodenya tidak boleh menyakiti orang lain. Metodenya harus hormat kepada hak-haknya orang lain. Maka dengan hormat, dengan respek, agar orang yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka. Itu salah satu yang mereka soalkan itu Wahyu pasal 3:14. Dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang diterjemahkan permulaan, itu arkes. Jadi arkes ketisios tuteu. Arkes itu artinya memang permulaan, tapi bukan hanya permulaan urutan waktu, bisa juga permulaan urutan kehormatan. Contohnya, seorang malaikat Mikael itu disebutkan archangelos, arkiangelos, malaikat yang mula-mula dihormati. Jadi bukan malaikat permulaan itu, malaikat yang menjadi penghulu dari malaikat yang lain. Kalau menjadi penghulu berarti dia memiliki kehormatan lebih di urutan yang pertama. Yang kedua, pemimpin gereja kuno yang tertinggi, uskup segala uskup, itu namanya patriark. Patriark itu dari kata pater dan arki. Jadi patriarki artinya bapak yang mula-mula. Bukan umurnya harus terlalu tua, tidak. Waktu pemilihan para patriark itu kan dengan cara membuang undi. Kalau di gereja kuno, gereja timur sampai hari ini membuang undi. Lalu yang suruh memilih undian itu anak yang paling kecil, yang polos, yang tidak tahu apa-apa, supaya gereja tidak terlibat dalam pertarungan rebutan jabatan. Makanya diserahkan dengan cara membuang undi. Karena gereja itu bukan demokrasinya Plato atau Sokrates. Nah, ketika kemudian dunia ditemukan namanya, ternyata yang terpilih misalnya bapak yang sekarang namanya Tawadros di Timur Tengah, itu bapaknya gereja Koptik di Mesir. Waktu dia menjadi patriark usianya masih 50 tahun misalnya. Yang memilih itu uskup-uskup yang lebih tua, usianya 60, 70, tapi yang disebut patriark yang usia 50 tahun tadi. Jadi arke di sini bukan sekedar permulaan umur, tapi permulaan kehormatan. Makanya kalau Yesus disebut arkes ketisios tuteu, artinya pertama, bisa berarti pemimpin dari segala yang diciptakan Tuhan. Pemimpin itu arkes. Yang kedua bisa berarti yang dihormati dari segala ciptaan, yang paling terhormat di antara segala ciptaan. Yang ketiga, sumber segala ciptaan. Makanya Alkitab terjemahan baru edisi 2, TB edisi 2 menerjemahkan bukan lagi permulaan tapi sumber segala yang diciptakan Allah. Loh, kok Alkitab direvisi? Nah, sekali lagi salah paham lagi. Bahasa aslinya tetap kok. Arkes ketisios tuteu itu kan terjemahan yang direvisi. Quran pun juga terjemahannya direvisi. Sama-sama direvisinya, itu terjemahannya. Teks aslinya tetap arkes ketisios tuteu. Konteksnya seperti itu. Nah, apologet kita itu kadang-kadang kurang literasi, bermodal militansi, asal serang, asal bisa menjawab tantangan orang luar, makanya tantang menantang. Itu tidak bagus untuk konteks kemajemukan kita. Kita mesti menjaga keberagaman kita, bukan hanya keberagaman antar gereja, tapi juga keberagaman antar bangsa.
Makanya berapologetika itu mesti dengan lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Kita tahu bersama akhir-akhir ini dengan begitu maraknya orang berkecimpung di media sosial, maka dialog, diskusi, atau debat semakin marak adanya, khususnya dalam konteks Kristen dengan Islam. Ada banyak apologet Kristen yang bermunculan. Demikian juga dengan apologet dari luar Kristen. Dalam hal ini secara khusus dari saudara kita Islam atau Muslim. Tentu tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi memang hal penting yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena perlu menjadi sorotan atau perhatian bersama bagi setiap apologet Kristen, sehingga tetap bisa berapologet secara efektif, efisien, optimal, maksimal, dengan mencerminkan bagaimana mengkomunikasikan Injil, kabar baik terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dengan bahasa yang santun, dengan cara yang terbaik, sehingga kabar sukacita yang dipaparkan atau disampaikan melalui diskusi atau perdebatan dapat dirasakan, bahkan diterima oleh orang-orang lain yang berbeda keyakinan sekalipun. Memang benar apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena yang bertitik tolak dari 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 yang isinya secara lengkap demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Tadi Dr. Bambang Nursena bisa menyebutkan isi ayatnya secara lengkap walaupun tidak membaca teks ayat tersebut di 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada istilah kita berhenti belajar dalam segala sesuatu sepanjang hal itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa semakin maksimal menjadi berkat, berguna, bermanfaat bagi orang lain, terlebih khusus menjadi contoh teladan panutan serta kesaksian bagi orang-orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi biar nasihat dari Dr. Bambang Nursena ini kita terima dengan hati yang terbuka, dan kalau ada hal-hal yang kurang bagi setiap apologet Kristen di dalam berapologet selama ini, mari kita benahi supaya ke depan semakin menghasilkan manfaat yang semakin besar, memuliakan Tuhan, dan berita keselamatan atau berita kabar baik itu dapat tersampaikan secara lebih luas, lebih menarik kepada orang-orang lain,
sehingga dunia bisa melihat bahwa Yesus yang mengutus kita menyampaikan firman Tuhan, termasuk melalui cara berapologet, dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Kalau terkait dengan Yesus permulaan ciptaan, saya setuju dengan penjelasan dari Dr. Bambang Norsena. Ayat itu tidak sedang memberikan konfirmasi penegasan bahwa Yesus itu merupakan bagian dari ciptaan. Tetapi Yesus itu lebih utama, memiliki kemuliaan dan kehormatan yang lebih tinggi dari semua ciptaan. Bisa juga diartikan Yesus itu sebagai sumber dari adanya ciptaan. Kenapa demikian? Karena Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.